Perhatian adalah mata uang. Jumat Pon 16 Juni tahun 2025, 18 Zulkodah 1443 Hijriyah. Attention is currency. Perhatian adalah mata uang, merupakan metafora modern yang menggambarkan nilai tinggi dari perhatian manusia di era informasi digital. Perhatian, dalam konteks ini, diibaratkan sebagai mata uang karena pertama, ia langka, terbatas seperti uang. Ia berharga diperebutkan banyak pihak. Ia bisa dipertukarkan dengan data, uang, pengaruh, atau kekuasaan. Dalam konteks digital dan media sosial, platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya memonetisasi perhatian pengguna. Semakin lama seseorang menatap layar, semakin besar peluang iklan ditayangkan, data dikumpulkan, keuntungan diperoleh oleh platform. Jadi, waktu dan fokusmu adalah komoditas yang dijual. Dalam konteks psikologis dan sosial, perhatian juga bernilai dalam relasi antar manusia. Contoh, perhatian dari orang tua ke anak menciptakan rasa aman, perhatian dalam percintaan menciptakan koneksi emosional, perhatian publik misal, viral memberi kekuasaan sosial. Dengan kata lain, apa yang kamu perhatikan, itulah yang kamu bayar dengan hidupmu. Maka berhati-hatilah dalam memilih objek perhatian. Refleksi filosofis, jika perhatian adalah mata uang, maka fokus adalah investasi, distraksi adalah kebocoran, ketenangan batin adalah laba bersih. Dalam dunia yang penuh notifikasi dan algoritma, kemampuan menjaga perhatian adalah bentuk kedaulatan pribadi. Sederhananya, attention is currency berarti perhatianmu punya nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Apapun yang kamu beri perhatian itu yang kamu beri kuasa. Kedaulatan pribadi artinya kebebasan dan kendali atas diri sendiri, atas pikiran, waktu, energi, dan kehendak. Dalam dunia modern yang penuh distraksi, bentuk paling nyata dari kedaulatan ini adalah kemampuan memilih di mana perhatian kita berada. Mengapa perhatian adalah wilayah yang perlu dijaga? Karena perhatian adalah gerbang masuk ke kesadaran. Apa yang kita perhatikan mempengaruhi apa yang kita pikirkan, membentuk cara kita merasa, menentukan keputusan yang kita ambil, dan akhirnya membentuk siapa kita. Bila kita tidak mampu menjaga perhatian, maka pikiran kita mudah dibajak oleh media, tren, algoritma, atau opini luar. Energi mental terkuras untuk hal-hal remeh. Kita hidup dalam reaksi, bukan kesadaran. Kita sibuk, tapi kehilangan arah. Contoh, orang yang merdeka dalam menjaga perhatian. Ia bisa mengabaikan notifikasi agar bisa hadir penuh dalam percakapan. Ia bisa fokus membaca satu buku, meskipun dunia sedang riuh. Ia tahu kapan harus mengalihkan perhatian dari hal negatif, agar tidak ikut hanyut. Ia bisa menolak distraksi digital, dan memilih keheningan untuk menyimak suara batinnya sendiri. Itulah kedaulatan, tidak mudah dijajah oleh apapun yang bersuara paling keras. Kemampuan menjaga perhatian bukan hanya soal disiplin, tapi soal hakikat kebebasan. Aku yang memilih apa yang layak mendapatkan hidupku saat ini. Jika hidup adalah ladang, maka perhatian adalah airnya. Dan menjaga air tetap jernih, tetap terarah itulah tugas penjaga jiwa yang merdeka. Padamu yang sedang berjuang, di tengah kebisingan dunia, di mana informasi dan hiburan datang silih berganti tanpa henti, perhatian kita menjadi barang paling langka dan paling berharga. Perhatian bukan sekadar tindakan memfokuskan pikiran, melainkan mata uang kehidupan. Sesuatu yang kita tukarkan setiap hari untuk hal-hal yang kita anggap penting. Namun, pernahkah kita bertanya, kepada apa sebenarnya perhatian kita diberikan, dan untuk apa? Setiap detik perhatian yang kita berikan, sesungguhnya adalah serpihan dari waktu hidup yang tak akan pernah kembali. Disinilah perhatian menjadi cermin dan pengingat bahwa umur kita terbatas, dan pilihan kita hari ini menentukan nilai hidup yang kita bangun di dunia maupun di akhirat. Memahami bahwa perhatian adalah investasi waktu, maka bijaklah dalam mengarahkannya. Jangan biarkan ia terbuang untuk hal-hal fana yang mengikis makna hidup. Arahkan ia pada hal-hal yang membawa kebaikan, baik dalam relasi antar manusia maupun hubungan kita dengan Tuhan.
Menyadari berharganya waktu di dunia yang fana, di tengah derasnya arus kehidupan, perhatian sering dianggap sepele. Padahal, perhatian adalah salah satu bentuk paling murni dari keberadaan kita. Perhatian adalah mata uang batin, sesuatu yang kita tukarkan setiap hari untuk hal-hal yang kita anggap penting. Namun, seberapa sering kita menyadari bahwa setiap perhatian yang kita berikan, sesungguhnya sedang mengurangi sisa waktu hidup kita. Dan perhatian adalah alat pertama yang menentukan kemana arah langkah kita. Apa yang kita perhatikan hari ini, itulah yang sedang kita kejar. Jika perhatian kita hanya tertuju pada urusan duniawi yang semu dan cepat berlalu, maka itulah yang akan kita tuai. Letihan tanpa makna. Tapi jika perhatian kita tertuju pada nilai-nilai kebaikan, amal syaleh, dan pencarian ridha ilahi, maka sesungguhnya kita sedang menabung untuk perjalanan pulang yang mulia. Musafir yang bijak tahu bahwa ia tak bisa membawa semua hal dalam perjalanannya. Ia akan memilih dengan cermat mana yang benar-benar penting untuk bekal dan mana yang hanya membebani. Demikian pula kita yang hidup hanya sementara di dunia ini harus cermat dalam memilih di mana dan untuk apa perhatian kita dicurahkan. Perhatian adalah cermin dari nilai-nilai kita. Ia menuntun arah, membentuk pilihan, dan akhirnya membangun nasib akhirat kita. Maka jangan biarkan perhatian kita tersedot habis oleh hal-hal yang fana. Arahkan ia pada hal-hal yang membawa manfaat kekal. Karena setiap helaan napas, setiap detik yang berlalu, adalah kesempatan emas yang tak akan pernah kembali. Kita semua sedang dalam perjalanan,